أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih ke Kang Cecep Saiful Alam ya, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 berkaitan dengan halal bihalal. Mudah-mudahan ayat yang dibacakannya memberikan keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya kita simak prakata atau pengantar dari Ketua Ikatan Alumni BPI BKI. Jadi ada BPI, ada BKI, ya dulu fakultasnya pun juga hanya fakultas dakwah, tidak pakai komunikasi. Sesuai dengan perkembangan, nomenklatur berubah menjadi fakultas dakwah dan komunikasi. Demikian juga jurusan sesuai dengan perkembangan mengalami perubahan dari BPI ke BKI. Ketua Ikatan Alumni BPI Haji Dede Lukman ya, dan kebetulan sekarang Haji Dede Lukman ini diamanati untuk mendampingi Pak Dudi sebagai sekretaris jurusan BKI. Pada Ketua IKA, Kang Haji Dede Lukman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamakum minal aidin wal faidin
kasadaya wargi balad alumni BPI, BKI, IAIN dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam momentum Syawal halal bihalal ini, kami segenap jajaran dari pengurus mengucapkan selamat datang, semoga semuanya para alumni dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, saya sebagai ketua alumni mencoba berkomunikasi dengan kawan-kawan halal bihalal ini. Mudah-mudahan ini menjadi ajang buat kita semua sebagai alumni melepas rasa rindu karena wabah corona ini menjadikan kita batas ruang dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan adanya media, aplikasi Zoom ini, kita masih bisa tetap melakukan silaturahim virtual di dunia maya ini. Selanjutnya, kami atas nama Ketua IKA BPI BKI mengucapkan selamat datang, salam silaturahim kepada seluruh alumni dari angkatan 93 sampai akhir 2016. Jadi angkatan kita itu dari yang sudah jadi alumni terakhir itu adalah 2016. Mudah-mudahan usia yang sangat dewasa, mudah-mudahan juga menjadikan BPI BKI ke depan lebih baik dan lebih maju. Untuk itu harapan kami khususnya dari seluruh jajaran alumni bisa ikut berkontribusi untuk memajukan jurusan yang kita cintai ini. Karena nama besar jurusan BKI akan sangat ditentukan juga salah satunya oleh keberadaan alumni. Alumni yang digunakan atau sebagai pengguna alumni khususnya di pihak ketiga atau stakeholder. Mudah-mudahan bagaimana semuanya alumni ini bisa baik membawa nama baik alma mater jurusan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat datang kepada seluruh alumni dalam rangka silaturahim momentum Syawal ini. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengantar halal bihalal dari Ketua IKA Kang Haji Dede Lukman. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian sudah mulai bertambah bergabung dengan kita pada acara halal bihalal virtual ini. Ada Teh Jejeh Fauziah Bogor ya. Jejeh dari Bogor. Ya. Jejeh, kemudian nah ini Bu Asrianti kerengunyem wae barang dahar wae ini. Dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian ada juga Teh Anggit. Nah, ini Teh Anggit Ketua HMJ Perempuan pertama di Republik IAIN ya. Teh Anggit. Kemudian juga ya ada siapa lagi? Ini mereknya Oppo ya. Ada Nur Rahman ya, ada Kang Pudit ya, dan alhamdulillah Pak Dekan bergabung dengan kita. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Jurusan BKI Bimbingan Konseling Islam ya. Kepada yang terhormat Kang Dudi Imanuddin Effendi di Haturanan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Haji Ahmad Sarbini MAG, yang saya hormati rekan-rekan alumni yang menjadi kakak bagi saya, dan sekaligus juga adik-adik alumni yang itu menjadi bagian dari sivitas masyarakat, bimbingan penyuluhan Islam dan bimbingan konseling Islam.
Rekan-rekan sekalian, ajang silaturahmi dan halal bihalal ini, saya ingin melihat dari sisi sosiologi agama ya. Paling tidak silaturahmi itu adalah bagian dari memupuk solidaritas sosial di antara kita. Ada solidaritas sosial itu karena memang dibangun oleh solidaritas mekanik ya. Solidaritas mekanik itu satu ikatan ya, kesatuan masyarakat, termasuk juga mungkin alumni ya, BPI, BKI, IAIN atau UIN Sunan Gunung Jati Bandung, itu karena memang aspek-aspek munculnya kesadaran kolektif ya, kesadaran kolektif yang lahir dari primordialisme jurusan. Jadi jurusan kita adalah bagian dari nilai primordial ya, yang kemudian pada akhirnya itu bisa mengikat kesatuan kita. Nggak bisa dipungkiri ya, dipaksa ataupun tidak dipaksa ya, mau ataupun tidak mau, ketika kita dimanapun hidup ya, dimanapun di ruang aktivitas kita, ketika ditanya dari mana engkau ya, dari BPI atau BKI, ini BKI BPI pada akhirnya terus dibawa, ini yang kemudian pada akhirnya menumbuhkan kesadaran kolektif yang terus dijaga oleh kita. Bahkan mungkin bisa jadi lama kita tidak bertemu. Kemudian suatu ketika bertemu. Nah, ujungnya kita dipertemukan ketika sama-sama lupa adalah dengan jurusan BPI atau BKI. Oh, ternyata emang satu jurusan. Ini yang disebut dengan kesadaran kolektif dalam konteks solidaritas mekanik ya. Tetapi karena emang kita sudah ada di ruang yang berbeda, maka kemudian solidaritas sosial ini juga harus dibangun dalam konteks sinergi ya. Sinergi, solidaritas ya, dalam konteks organik. Ya. Organik itu adalah peran dan fungsi kita dimanapun, kemudian kita sinergikan untuk membangun primordialisme kita. Artinya kami sebagai pihak jurusan, Padekan mungkin sebagai sesepuh ya, kakak kita, guru kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentu butuh ya, tentu memerlukan sumbangsi, saran, masukan dari kakak alumni ataupun adik-adik alumni. Yang saran itu kemudian pada akhirnya untuk perbaikan kami di fakultas dan perbaikan kami di jurusan. Insya Allah ketika kemudian ada saran, ada masukan, maka bisa jadi jurusan atau fakultas itu semakin memperbaiki diri dan semakin kemudian dikenal, diakui oleh masyarakat yang lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya punya kebanggaan ketika emang saya menjadi alumni BPI dan BKI. Kenapa punya kebanggaan? Hari ini saya perlu diinformasikan kepada rekan-rekan alumni. Hari ini BKI ya, yang dulunya BPI itu menjadi peringkat keempat. Ya, jurusan terfavorit yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Apa indikatornya? Indikatornya adalah banyaknya peminat kepada jurusan BKI. BKI sekarang itu di kemarin ya, penerimaan kemarin itu sudah 1 berbanding hampir 100. Jadi bayangkan 1 berbanding 100. Dari 5.000 lebih yang diterima kemudian hanya 56 orang. Berarti kalau begitu 1 berbanding 100, 1 berbanding lebih 100. Ini yang kemudian pada akhirnya BKI atau dulunya BPI itu menjadi salah satu jurusan favorit yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bahkan untuk jurusan BKI BPI se-Indonesia, maka kalau lihat dari respon masyarakat kepada jurusan BKI, maka jurusan BKI UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah yang pertama dari jurusan-jurusan yang ada di UIN atau IAIN se-Indonesia. Insya Allah ini yang membuat kebanggaan kita, dan ini yang kemudian akhirnya akan melekatkan kita ya sebagai bagian dari kesadaran kolektif kita untuk sama-sama memberikan sumbangsi, sama-sama kemudian membesarkan, memajukan ya, bukan hanya jurusan tapi juga orang-orang yang ada dalam jurusan tersebut, baik itu mahasiswanya ataupun alumninya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian solidaritas sosialnya sudah terbangun ya dalam bentuk kealumnian, ya saling mendukung, saling mendorong, maka nanti akan muncul yang disebut dengan fungsi-fungsi yang lain, fungsi empati sosial. Ini yang kemudian pada akhirnya dibutuhkan pada konteks zaman hari ini ya, empati sosial, nilai simpati kita kepada sesama saudara yang ada di alumni ya. Mungkin bisa jadi ada alumni yang sudah berhasil, ada alumni yang sudah sukses berusaha, berikhtiar, berwirausaha, tetapi juga ada alumni-alumni yang itu masih mungkin melangkah ya, melangkah tangga 1, tangga 2, tangga 3 atau mungkin stagnan di tangga 1. Maka kita sebagai alumni yang sudah sukses, itu coba kemudian kita melihat bagaimana untuk sama-sama membantu mereka, supaya mereka sama, itu terangkat. Ini yang disebut dengan fungsi empati sosial. Jadi ada simpati yang itu lahir dari belas kasihan sesama saudara, dan kemudian kita peduli kepada sesama saudara untuk
mengembangkan, membesarkan rekan kita sendiri atau jurusan kita sendiri sampai menjadi maju dan diakui oleh orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau kemudian sudah muncul empati sosial, maka ada yang disebut dengan bakal muncul yang disebut dengan fungsi pegangan sosial. Kenapa alumni, kenapa jurusan dijadikan sebagai pegangan sosial? Karena pertama, itu memberikan ketahanan. Ini yang menurut pandangan pihak jurusan berharaplah dari alumni ya, bahwa ikatan persaudaraan kita itu memberikan fungsi ketahanan. Yang disebut dengan fungsi ketahanan itu adalah sama memberikan, sama kemudian merangkul ya. Yang merangkul dan memberikan itu adalah untuk memenuhi kesejahteraan di antara kita. Misalnya ada Kang Ugen ya, Kang Ugen itu Kang Usep Kurniawan. Itu ternyata dia berwira swasta di pertanian, di peternakan ya. Ya masa kita sebagai sesama saudara alumni gitu ya, ketika mau Idul Adha ya, mau beli hewan kurban tidak beli ke beliau, kira-kira begitu. Ini yang disebut dengan fungsi ketahanan, bahwa di antara rekan-rekan kita ada yang kemudian itu bisa kita akses ya untuk dibesarkan ya, untuk kemudian dibangun ya kemandirian ekonominya. Atau mungkin bisa jadi ada yang bekerja di Pemda, ada yang bekerja kemudian di pendidikan, kita punya akses ya. Dan kemudian kita bisa menolong mereka, menolong sesama saudara, supaya kemudian bisa stabil ya, stabil karirnya, kira-kira begitu. Nah, rekan-rekan alumni yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang terakhir ya, karena panjang ya, yang terakhir ya, jurusan berharap itu ada semacam saling ya memberi dalam konteks pikiran, saran dan ide ya. Dan saya berharap nanti kepada Ketua IKA ya, itu bisa kemudian dibangun jadwal-jadwal terschedule lah ya, jadwal-jadwal yang itu ada waktu-waktunya untuk kemudian kita adakan semacam sharing gagasan, sharing ide ya, yang sharing gagasan dan ide itu kemudian itu bisa memberikan masukan kepada jurusan dan bisa memberikan masukan kepada sesama alumni yang pada akhirnya itu bisa memberikan nilai kontribusi bagi kemajuan kita semua sebagai alumni dan kemajuan jurusan. Ini mungkin harapan dari jurusan ya, dan saya sangat berterima kasih ya jazakallahu khairan kepada raka alumni, kepada adik-adik alumni yang ikut berpartisipasi di hari ini, dan mudah-mudahan juga bukan hari ini terus bersinergi untuk membangun manfaat bagi diri kita, masyarakat dan bangsa kita Indonesia ya. Tak panjang lebar ya, mungkin sama seperti Ketua IKA, sama seperti rekan saya Pak Mujib ya, sebagai direktur ketua ya laboratorium dakwah ya, mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ya, saum kita diterima oleh Allah, kemudian rahmat dan ampunan Allah sampai kepada kita sehingga saum kita sampai pada derajat ketakwaan. Apunten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya aturkan terima kasih pada Kang Dudi sebagai Ketua Jurusan BKI hari ini. Dan untuk merespon dari apa yang disampaikan Pak Dudi tadi, insya Allah setelah amanat atau tausiah dari Pak Dekan, nanti kita akan buka season nyawang mangsa katukang lah kita kasih judulnya, dengan memberikan masukan-masukan atau kesan-kesan selama di BKI. Ya, tentunya dengan memberikan masukan-masukan, gagasan-gagasan, ide-ide berdasarkan pengalaman kita dari berbagai profesi dan keahlian yang ada di berbagai instansi atau di masyarakat pada umumnya. Nanti insya Allah kita masih punya waktu karena kita waktunya sampai pukul 11.45, sementara kita sekarang pukul 10 lewat 32 menit ya, jadi masih luas waktu kita. Kemudian tentang terkait dengan tadi ya, nah bisa dihidupkan kembali dulu. Saya bikin gerakan jasmani di BKI itu, jaring aspirasi mahasiswa dan alumni. Nah, ini kalau digerakkan saya kira akan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dan kemajuan BKI ke depan. Baik sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, ya, ini saya harus sebutnya insan BKI atau apalah. Kita lanjutkan. Gimana enaknya, weh. Dengan
menyimak tausiah ya amanat dari guru kita, pimpinan kita yang dulu sekretaris jurusan BKI, ABPI, kemudian ketua jurusan, dan alhamdulillah sekarang menjabat sebagai dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita semuanya tidak terlepas dari bimbingan beliau. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Syardini, MAG di Haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saya mau cek suara dulu nih. Apa suara saya jelas terdengar ini oleh masing-masing pemirsa ini? Jelas. Jelas. Masih sama seperti suara dulu. Masih seperti yang dulu. Awet muda. Mudah berubah. Masih muda, Pak. Karena terburu-buru banyak agenda, jadi terus terang saya ibak-ibak acan gitu. Tapi tidak apa-apa, karena memang tidak bertemu langsung, jadi tidak tercium baunya kan. Ya. Iya, nggak apa-apa. Berbahagia sekali saya bisa bertemu muka secara langsung lewat media virtual, maya ya. Jadi langsungnya itu maya. Dan saya rasa ini sangat membanggakan. Dan yang membuat saya semakin bertambah bahagia karena saya melihat para alumni wanitanya masih tetap segar bugar, cantik-cantik ini. Ya. Alhamdulillah. Kecuali Bu Anggit. Bangin nggak ada ya? Ini Faiza, Pak. Dan yang laki-lakinya tetap masih kasep-kasep, gagah-gagah, garanteng. Alhamdulillah. Ya. Jadi luar biasa. Saya mulai saja. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan komunitas atau keluarga besar alumni BPI BKI, IAIN, UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya cintai, saya banggakan, dan Allah muliakan. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita bisa bertemu muka lewat media virtual, dan saya berharap mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Kepada rekan-rekan yang sudah berkeluarga, saya berdoa secara tulus, mudah-mudahan mampu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin. Diluaskan rezekinya oleh Allah, dikaruniai putra dan putri yang saleh dan solehah. Amin. Mudahkan di dalam menyelesaikan segala urusannya, ya, dan selalu meningkat dan terus meningkat karir pekerjaannya ataupun sukses usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Pada rekan-rekan yang masih jomblo, saya doakan semoga segera mendapatkan pasangan. Emang ada yang jomblo, Pak? Amin.
Amin. Yang soleh dan solehah jangan diam diri terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pasangan, ya. Jomblo anu can nyandung, Pak. Terus untuk yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak, saya doakan juga segera mendapatkan pekerjaan yang layak dan sukses. Dan yang sudah merasa sukses, ya, saya doakan semoga semakin sukses dan jangan lupa segera sowan ke para ketua jurusan, terutama mantan ketua jurusan. Amin. Ritong hilap cacandakan. Eta mah heureuy nu eta mah ya. Gula beureum di Sukabumi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, aya dina ginan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ketua Jurusan yang saya hormati, kemudian juga ada Sekretaris Jurusan yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Alumni BKI dan BPI, ya, yang saya hormati, dan khususon ini ada alumni kebanggaan kita, banyak alumni kebanggaan kita, hanya salah satunya ini di kampus, ada Buya Mujib sekaligus memimpin acara ini, ya, yang saya hormati dan Allah muliakan. Juga ada Teh Anggit di sini, ya, yang kita doakan bersama-sama secara tulus dan serius agar kuliah S2-nya cepat selesai, ya, karena anggus, ya. Ini coba tolong itu Bu Anggit nanti kalau ada yang bisa ngeru'yah diru'yah dulu, ya. Hanya karena dia persis itu coba dimasukin dulu, suruh masuk dulu ke NU supaya ru'yahnya nanti masuk, ya. Dan insya Allah kalau sudah diru'yah itu nanti kuliahnya cepat selesai. Ya, Bu Anggit ada nggak ini? Ada. Oh, ada nih. Ya, kenalah kita eraeun, kita apalin semua alumni supaya ikut ngadoakeun, ya. Pada kesempatan halal bihalal alumni ini terus terang karena memang saya melihat ikatannya sangat kuat, ya, sangat erat, komunikasi terus terjalin dengan secara berkesinambungan, luar biasa, saya apresiasi. Pada kesempatan halal bihalal ini, yang kedua, pasca saya menyampaikan puji dan syukur dan rasa hormat saya kepada rekan-rekan, sama seperti Pak Ketua Jurusan, Ketua Alumni, dan Buya Mujib tadi, saya pun karena masih suasana Idul Fitri, ya, itu ingin menyampaikan wilujeng boboran siam 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Dan tentu diiringi dengan permohonan punten tina samudaya kalepatan lahir batin nu karaos sareng karaos nu dihaja ataupun anu dihaja, anu ageng atau anu alit kasadayana, sareng mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam tuntunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, barangkali ini bukan pesan, ya, atau bukan tausiah, apalagi nasihat. Saya mungkin hanya ingin menyampaikan harapan-harapan saja kepada rekan-rekan ini. Tapi tentu harapan ini bukan menjadi materi ataupun isi ceramah, ya. Ini hanya obrolan ringan saja dengan rekan-rekan ini. Jadi rekan-rekan, kita tahu bahwa acara halal bihalal kita sekarang ini memang secara pribadi saya merasakan ada kesan tersendiri, ya. Ada makna tersendiri, ya. Yang mungkin saja kesan dan makna ini tidak kita rasakan di acara-acara halal bihalal sebelumnya. Kesan ini terutama karena acara halal bihalal kita di satu sisi dilaksanakan secara virtual, ya. Yang memang kita tidak pernah membayangkan kalau nanti acara halal bihalal ini dilakukan seperti ini. Dan yang kedua, yang lebih khusus, acara halal bihalal ini kita laksanakan dalam suasana, ya, di mana
wabah pandemi COVID-19 masih melanda negeri kita, bahkan melanda dunia. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa hidup normal, beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tentu dalam pandangan saya, ya, sekalipun kita memang melaksanakan acara halal bihalal dalam suasana yang amat sederhana ini, amat sangat terbatas ini, akan tetapi saya tetap ingin agar rekan-rekan itu, ya, mampu mengambil makna ataupun nilai terdalam dari acara silaturahim kita ini. Dan makna ataupun nilai terdalam ini minimal yang saya tawarkan itu, yang sebagian juga tadi sudah disinggung oleh ketua jurusan kita, itu ada 4 yang secara singkat ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan, karena waktunya kan amat sangat terbatas. Apa nilai-nilai yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan itu sebagai sebuah harapan, ya, bukan sebagai pesan. Nanti yang pertama adalah nilai atau semangat kebersamaan, ya. Dan yang keduanya adalah nilai kepedulian. Kalau Pak Ketua Jurusan tadi menyebutnya dengan solidaritas dengan naon lah, ya. Kemudian yang ketiganya adalah nilai kesabaran, dan yang keempatnya adalah nilai ketawakalan. Namun rekan-rekan, yang perlu rekan-rekan ketahui di sini, tentu yang ingin saya sampaikan dari keempat nilai itu bukan nilai dalam makna sederhana, bukan dalam makna harfiah, ataupun bukan dalam makna umum. Yang seringkali memang orang kurang sekali penghayatannya terhadap makna-makna itu, ya. Yang saya maksud dengan kebersamaan di sini misalnya adalah kebersamaan sejati, kebersamaan tinggi, high level, yang levelnya tertinggi. Bukan hanya kesederhanaan biasa, kebersamaan biasa. Kebersamaan seperti kebersamaannya kumpulan atau sekawanan kerbau gitu ya, sekawanan kambing, sekawanan bebek, ya, atau sekawanan-sekawanan lainnya yang memang tidak ada penghayatan di dalamnya. Munding sekalipun mereka tetap bersama-sama, tidak memiliki kesadaran dan apa makna kebersamaan mereka dengan teman-temannya. Itu namanya kebersamaan alami, kebersamaan biasa. Dalam istilah yang lain disebut dengan kebersamaan yang rendah. Kalau dalam komunitas manusia, kebersamaan sederhana itu kita saling mengenal, saling menyapa, saling bertatap wajah, saling bersalaman gitu kan, ya. Saling bertemu, saling komunikasi, tapi satu sama lain tanpa pernah memberikan manfaat dari kebersamaannya itu. Itu sebetulnya kebersamaan biasa, kebersamaan rendah itu. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, kebersamaan tinggi ataupun kebersamaan hakiki itu ada beberapa nilai di dalamnya yang perlu dicamkan baik-baik atau dipegang baik-baik, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai kebersamaan itu terasa oleh kita tuahnya gitu. Terasa oleh kita nendangnya begitu. Contoh misalkan nilai-nilai kebersamaan sejati itu kata para pakar ini, misalnya pertama, kebersamaan sejati itu ditandai dengan adanya kemauan untuk berkomunikasi. Tanpa terbatas oleh berbagai macam sekat-sekat apapun, termasuk oleh jarak. Ya. Sekat-sekat organisasi, sekat-sekat profesi, ya, sekat-sekat persoalan-persoalan pemahaman keagamaan. Ya. Ada kemauan untuk berkomunikasi. Jadi orang yang rajin melakukan komunikasi sesederhana apapun, ya, komunikasi yang dia lakukan, sekalipun hanya dengan say hello, menanyakan kabar, bagaimana kabar anak-anak dan sebagainya, itu sebetulnya orang-orang yang memiliki potensi yang sangat kuat untuk hidup bersama-sama. Ya. Yang keduanya katanya ada kemauan untuk saling menghargai. Kemudian yang ketiganya katanya ada kemauan untuk saling memajukan. Tadi sudah disebutkan. Yang ketiganya katanya ada kemauan untuk saling berkorban demi kepentingan yang lain. Yang keempatnya katanya ini ya, yang tidak mudah ini ya,
ada kemauan untuk saling percaya satu sama lain. Ya. Kemauan untuk saling percaya, tidak terus saja menaruh curiga begitu kepada teman-teman itu. Ada yang nelpon teman, misalkan sesama alumni dulu, wah boy rek minjem duit, nah itu, ini udah nggak bener ini yang begitu itu. Bahwa justru dia mau memberikan anugerah, atau kalaupun mungkin dia mau berbagi masalah dengan kita, siapa tahu ketika kita terlibat dalam masalah itu, malah justru pertolongan, bantuan, dan anugerah Allah diturunkan kepada kita melalui kemauan kita untuk care terhadap persoalan yang dihadapi oleh sesama kita itu. Ini persoalan kemauan untuk berkorban itu menolong. Apalagi rekan-rekan, nilai yang kelimanya itu katanya itu apa, selain tadi apa namanya saling percaya itu, ada mutual trust di situ itu. Ini yang apa yang kelimanya itu rekan-rekan ya. Kalau dalam istilah bukan psikologi nih, mungkin dalam istilah politik pertama munculnya itu adalah adanya inklinasi. Inklinasi itu apa sih? Inklinasi itu adalah ada kecenderungan yang kuat untuk selalu mengutamakan kepentingan orang banyak atau kepentingan orang lain atau kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri begitu. Ya, kebersamaan sejati itu. Nah, rekan-rekan, kata teori, ini kata para pakar, kalau dalam suasana kebersamaan, kepentingan-kepentingan pribadi terlalu menonjol, apalagi mendominasi, maka katanya sendi-sendi kebersamaan ini akan hancur. Yang muncul adalah hanya orang-orang yang serakah, orang-orang yang culas, orang-orang yang selalu, dimanapun selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri dan lupa kepada orang lain. Nah, orang-orang yang seperti itu sebetulnya bukan orang yang hidup bersama ataupun mengedepankan kebersamaan. Orang-orang seperti itu sebetulnya hanya berkerumun saja, tidak lebihnya dengan kawanan makhluk Allah yang lain seperti binatang tadi itu, naudzubillah min dzalik. Jadi ini kebersamaan yang saya maksudkan itu. Makanya rekan-rekan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang perbedaan antara kebersamaan sejati dengan kebersamaan semu itu. Kebersamaan semu itu digambarkan oleh Al-Qur'an di permukaan itu seolah-olah mereka bersatu. Saling bersalaman, saling bertatapan, bahkan saling berangkulan, tapi di belakang mereka saling omongkan, saling jelekan, bahkan saling menjatuhkan. Dan katanya karakter kebersamaan seperti itu sangat tidak cocok bagi orang-orang yang beriman. Sebab mereka itu hanya nampak di kulit luar saja. Tapi di dalamnya sesungguhnya tidak terjadi kebersamaan itu. Allah menggambarkan ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Permusuhan di antara mereka amat sangat dahsyat. Kamu lihat di permukaan mereka seperti tampak bersama-sama dan bersatu, padahal dalam hati mereka sesungguhnya mereka tercerai-berai. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Yang demikian itu terjadi sebagai akibat mereka tidak pandai menggunakan akalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti itu katanya hanya layak terjadi di kalangan orang-orang munafik, di kalangan orang-orang musyrik, dan tidak pantas ada pribadi-pribadi orang yang beriman. Jadi segeralah kita bertobat apabila kita memang merasa bahwa bagian kebersamaan kita hanya bersifat semu yang sesungguhnya tidak pantas ada pada pribadi orang yang beriman. Jadi rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, nilai kebersamaan yang ingin saya tawarkan itu adalah bagaimana kita mencoba meresapi, menghayati, dan memaknai, juga mengimplementasikan nilai-nilai kebersamaan sejati ini. Begitu. Ya. Nilai yang minimal tadi itu memenuhi 5 kriteria itu, ya, yang di akhirnya adalah selalu ada kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan yang lebih banyak, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita. Contoh, kita tinggal di rumah, tidak keluar, disiplin stay at home, ya. Itu kita korbankan kepentingan pribadi sekalipun kita ingin berjalan-jalan, ingin kemana-mana dan sebagainya demi kepentingan bersama, bahkan demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini kebersamaan yang sejati. Malah di dalam Al-Quran, rekan-rekan, Allah Subhanahu wa taala memuji dan mengabadikan, ya,
sikap-sikap dan perilaku seorang hambanya yang selalu dalam hari-harinya itu selalu berpikir bahkan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Rekan-rekan, bukankah kita tahu salah satu pujian Allah kepada kaum Ansor ya adalah ketika mereka lebih mengutamakan kepentingan kaum muhajirin saudaranya di atas kepentingan mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri sesungguhnya sangat membutuhkan. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka, sahabat-sahabat Ansor, dalam hal kepentingan-kepentingan kehidupan, lebih mengutamakan kepentingan saudaranya sendiri dari kalangan muhajirin, sekalipun sesungguhnya faktanya mereka sendiri sangat membutuhkannya. Ini kebersamaan sejati itu. Ya. Ini kebersamaan sejati itu yang ditutup oleh kemauan yang bukan hanya sekedar untuk berkorban, tapi selalu kuat keinginan untuk selalu mengedepankan kepentingan yang lebih besar, mengedepankan kepentingan bersama, mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri mereka sendiri. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, sama halnya dengan kepedulian juga. Ya, sedikit lagi saja ini, saya singkat saja. Ya. Kepedulian juga sama, bukan kepedulian ala kadarnya. Bukan kepedulian sederhana, bukan kepedulian rendah, tapi kepedulian yang tinggi, high care. Ya, kepedulian yang tinggi. Lalu apa kepedulian tinggi itu? Kepedulian tinggi atau kepekaan tinggi itu seperti yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah di dalam Al-Quran menggambarkan salah satu kepedulian tinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terjemahan bebasnya nanti syarahnya mah dengan tafsirnya apa? Tafsirnya mah nanti sama Buya Mujib saja, ya. Telah datang, kata Allah, kepadamu seorang Rasul. Tidak usah kaget Anda, karena aku datangkan dia dari jenismu sendiri, bahkan dari kalanganmu sendiri. Ya, amat berat terasa olehnya penderitaan yang engkau alami. Para ulama menafsirkan, rekan-rekan, maksud amat berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami itu, Rasulullah itu kalau melihat, ya, kaumnya atau umatnya menderita, itu saking meresapinya penderitaan orang, seolah-olah penderitaan itu dirasakan oleh Rasulullah sendiri. Dan sebaliknya apabila melihat kaumnya bergembira, sejahtera, ya, sukses, itu Rasulullah itu merasakan kegembiraan seolah-olah kesuksesan itu dirasakan oleh beliau sendiri. Jadi amat berat katanya terasa penderitaanmu olehnya. Amat sangat menginginkan kamu beriman dan selamat, juga amat belas kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, salah satu karakter Rasulullah yang tergambar dalam ayat ini katanya hadirin, hadirin lagi, rekan-rekan pemirsa, ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kepekaan tinggi yang ditandai oleh kepekaan tinggi itu katanya bukan hanya sekedar menginginkan kalau ada orang yang susah atau Allah yang derita itu dia terbebas dari penderitaannya. Komo atoh mabatur melihat kesusahan orang lain itu. Katanya Rasulullah itu bukan hanya menginginkan, tapi juga mengupayakan dengan serius bagaimana persoalan ataupun kesusahan yang dihadapi oleh orang lain itu bisa segera terangkat darinya itu. Mengupayakan. Jadi tidak tinggal diam, ya, selalu aktif sampai betul-betul orang itu terentaskan dari persoalannya. Makanya sangat terkenal sekali Rasulullah dalam sejarah, tidak ada katanya orang yang datang membawa kesedihan kepada Rasulullah kecuali orang itu pulang dengan membawa kegembiraan. Tidak ada orang yang datang kepada Rasulullah membawa persoalan kecuali orang itu pulangnya membawa solusi dari persoalan yang dia hadapi. Bahkan tidak ada orang yang datang kepada Rasulullah membawa utang, kecuali Rasulullah sudah memberikan solusi bagaimana orang itu melunasi hutangnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah itu hadir betul-betul sebagai solusi, ya. Jauh sekali hadir sebagai pembuat masalah.
Saya rasa karakter BKI, karakter BPI, para alumninya ketika hadir di masyarakat harus betul-betul mampu menjadi tokoh-tokoh atau sosok-sosok pemberi solusi sebagaimana yang diberikan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan solusi yang mereka berikan adalah solusi dalam pendekatan tinggi karena mereka memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi itu. Ya, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir rekan-rekan, yang keempat dan yang kelima saya sebutkan yang terakhir saja. Sama halnya juga dengan kesabaran dan ketawakalan itu. Ya, rekan-rekan, saya mengajak kepada rekan-rekan dan berharap untuk bagaimana kesabaran ini juga jangan dipahami seperti masyarakat awam. Kesabaran yang di sini itu, di samping ini bersifat syar'i, perintah Allah yang wajib, Al-Quran menegaskan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini bersifat syar'i. Tapi kesabaran yang dimaksud di sini bukan kesabaran sederhana, bukan kesabaran awam, tapi kesabaran aktif, bahkan kesabaran progresif. Kesabaran aktif, kesabaran progresif itu tidak sama dengan berpangku tangan, tidak sama dengan berdiam diri, tidak sama dengan menunggu nasib tanpa melakukan apapun. Karena itu ciri-ciri kesabaran aktif itu, kesabaran progresif itu di dalamnya ada inisiatif, ada improvisasi, ada kreativitas, ada kemauan bertindak, ada kemampuan melangkah, ada keinginan yang kuat untuk mengubah keadaan dirinya agar terus lebih maju. Nah, itu orang-orang yang sabar. Jadi rekan-rekan harus dipahami betul bahwa kesabaran yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali bukan kesabaran pasif, bukan kesabaran berdiam diri, menyerah kepada nasib. Nah, kalau itu mananya itu bukan kesabaran namanya, tapi itu namanya fatalis, ya. Orang yang kalah sebelum bertarung atau menyerah sebelum dia bertarung. Jadi kesabaran yang dimaksud ini adalah kesabaran aktif. Di dalamnya ingat, ada inisiatif, ada kreativitas, ada inovasi, ada kemauan untuk bertindak, ada kemauan untuk melangkah, ada keinginan yang kuat untuk mengubah keadaan kita agar lebih maju dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah makna kesabaran itu, dan kata Allah dalam Al-Quran, terus tingkatkan kualitas kesabaran progresif kita, kesabaran aktif kita, sampai betul-betul Allah merasa bangga kepada kita sebagai umatnya, ataupun sebagai makhluknya, atau sebagai hambanya. Demikian ketawakalan. Ketawakalan juga bukan ketawakalan yang pasif, tapi ketawakalan yang aktif. Ketawakalan yang aktif itu adalah sebuah sikap kepasrahan kepada Allah setelah terlebih dahulu diawali oleh berbagai macam upaya yang maksimal yang bisa kita lakukan dalam segala hal yang baik-baik. Itu ketawakalan yang aktif. Ya. Nah, jangan sampai nanti salah menerjemahkan ketawakalan yang pada akhirnya malah terjerembab kepada sikap frustasi ataupun sikap putus asa yang Allah larang di dalam Al-Quran. Allah menegaskan bagi orang-orang yang menyatakan atau menjual tawakal tanpa ada upaya-upaya, bahkan menyerah kalah kepada keadaan, itu katanya orang-orang yang frustasi, orang-orang yang putus asa. Sementara Allah mengecam sikap putus asa dan frustasi di dalam Al-Quran karena tidak pantas ada pada pribadi muslim, hanya pantas katanya ada orang-orang yang kafir atau orang-orang yang kufur. Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Carilah terus semaksimal mungkin, berjuang untuk meraih rahmat Allah itu. Karena tidak ada katanya yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur. Jadi rekan-rekan yang saya cintai, yang saya hormati dan saya banggakan, 4 nilai inilah yang ingin saya tawarkan, yang ingin saya harapkan untuk terus dipupuk di lingkungan keluarga besar BKI BPI ini. Ya, kebersamaan sejati atau kebersamaan tinggi, kepedulian sejati atau kepedulian tinggi, kesabaran sejati ataupun kesabaran tinggi, dan ketawakalan sejati ataupun ketawakalan tinggi. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW, artinya saja, ya, dan hadis ini sahih, ya, antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, ya, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi,
kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, ya, yang artinya kata sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh katanya amat menakjubkan keadaan setiap pribadi Muslim itu, ya, karena semua keadaan bagi dirinya selalu membawa kebaikan untuk dirinya. Dan kondisi yang seperti ini, sabda Rasulullah, tidak pernah dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang-orang mukmin. Apa itu? Yaitu katanya ketika mereka mendapatkan anugerah kesenangan dan kegembiraan dari Allah, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kebaikan buat dia. Dan ketika mereka mendapatkan kesusahan ataupun kesengsaraan, mereka bersabar kepada Allah dan itu amat sangat baik bagi dia. Sehingga seluruh keadaan bagi pribadi Muslim amat sangat indah dan bermakna untuk dirinya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, selamat berhalal bihalal. Silahkan lanjutkan bercengkramaknya. Ya, cukup sekian dari saya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya harus ke kampus dan ada rapat nanti Zoom jam 1, jadi nanti saya mohon izin untuk live dari kegiatan halal bihalal ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di acara yang lain, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan usia yang panjang, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, ya, pesan yang sangat mucekil, munel, ya, syarat dengan makna untuk kita laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng sehat, salawasna amin. Amin, atur nuhun. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ya, kita sudah menyimak tausiah pesan dari guru kita, pimpinan kita, Pak Dekan, Pak Dr. Haji Ahmad Syarbini. Kalau beliau menyampaikan materi hari ini, terutama untuk generasi BPI 93, 94, 95, di mana beliau sedang ya sangat muda, energik, cerdas, ya, sering memberikan kuliah kepada kita yang terkadang cukup menegangkan perkuliahannya. Jadi hari ini kita angkatan-angkatan BPI yang lawas, ya, seolah-olah kita dibawa lagi ke alam 25 tahun. Ya, 25 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Apalagi kalau teh anggit pasti we dikekeyak ya. Mereka dari dulu sampai sekarang gitu kan. Tapi dikekeyak bukan kurus-kurus we gitu. Oke. Jadi sangat mengesankan ya ketegasannya beliau ketika memimpin PKI, ketika jadi sekretaris jurusan. Ketika menyampaikan materi yang sangat sistematis, metodologis, filosofis, yang secara emosi malas mengikutinya karena kita sering dibawa tegang. Tetapi ya kalau dilihat dari materinya, sayang kalau kita tidak masuk kalau beliau menyampaikan materi perkuliahan dulu itu. Ya, sungguh beruntung kita semuanya punya guru seperti beliau. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan terus, lancar dalam mengerjakan berbagai aktivitas dan tugas-tugas kesehariannya, dan senantiasa diberikan keberkahan untuk beliau dan tentunya untuk kita sebagai murid-muridnya. Saya sapa lagi, ada teman kita yang bergabung, ini ada Kang Jujun Juhanda. Ya, Kang Jujun Juhanda, kalau nggak salah Kang Jujun ini satu kelas dengan Cecep ya? Ya, terus. Ya, satu kelas dengan Cecep. Salam. Ya, Cecep Saiful Alam, angkatan 97. Dan ya ketika saya dulu ikut bergabung ngajar di Pak Woh, ya, bareng-bareng ya, Kang Jun ya? Iya, terus. Ya, di Pak Woh Saifullah di Rancakek atau di Cicalengka. Sekarang semakin sibuk saya lihat aktivitasnya di berbagai media,
Dan kemarin baru selesai bertugas mendampingi Kiai Haji Sa'dullah ya sebagai Kang Jujun sebagai sekretaris umum PCNU Kabupaten Sumedang, baru selesai dan sekarang menggarap lagi yang lainnya. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah ada ini siapa ini Nur Fauzi Abdillah. Nur Fauzi Abdillah itu dari Indramayu ya. Ada Pak. Idrus. Nah ini Idrus sekarang di mana? Di Lampung di mana, Idrus? Di mana Idrus? Idrus. Kang Masuk sebut Kang Masuk tuh di Disnaker. Bisa butuh pegawaian. Ya, Idrus itu sering ke kampung saya ke Cianjur. Ya, ada Kang Pudin. Kang Pudin ini di pemerintahan Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Margasih. Ada Kang Masuk. Ya, Kang Masuk. Ya, calon sekda. Ya, mudah-mudahan calon sekda Kabupaten Bandung. Ya, dia sekarang bekerja ya mengabdi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Ya, jadi kalau teman-teman rekan-rekan alumni yang ada di Kabupaten Bandung ingin pendaftaran PNS atau CPNS memerlukan apa itu ke Dinas Tenaga Kerja itu kartu kuning apa? Kartu kuning. Ya, hubungi aja Pak Masum di sana alumni BPI. Kalau sulit mencari wajahnya itu Pak Masum itu persis seperti pelawak Adel. Cukup mah. Ya. Kemudian ada Bu Srianti ini asli Ciamis dan sekarang menjadi sekretaris jurusan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ya, saya kira semuanya juga sama, apapun profesi kita, apapun keahlian kita hari ini, ketika sudah bergabung di wadah IKA, kita ini sama sebagai orang-orang PKI, BPI, kita wajib. Jadi tidak boleh ada yang minder, tidak boleh ada yang sombong juga di antara kita, karena kita sama-sama dibesarkan di BPI dan di BKI. Yang sudah maju ke depan, kita tarik tangannya yang ada di belakang, ya. Harus ingat kepada adik-adik kita, rekan-rekan kita yang kata tadi Pak Dekan mempunyai posisi yang tepat. Insya Allah dengan saling merangkul seperti itu, kita akan lebih maju. Nah, kita masih punya waktu banyak, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan sebelum doa, kita sharing. Dalam sharing ini silahkan mau bercerita tentang kesan dan pesan ketika kuliah di BPI, dosen yang paling baik siapa, atau mau menanyakan dosen ini masih ada atau enggak, mata kuliah ini masih ada atau tidak. Tadi kita dibawa untuk berkelana ke 23 tahun yang lalu oleh Pak Dekan, ya, mengingatkan Pak Dekan mengajar di Rosah Islamiyah 3 dan Filsafat Dakwah. Ya. Nah, kemudian barangkali dari rekan-rekan selain kesan dan pesan, ada gagasan, ada ide, ada sapaan. Ya, kita dipersilakan hari ini dengan cara mengangkatkan tangan dan membuka mikrofonnya, ya, kemudian menyebutkan nama dan angkatan tentunya. Ya, silakan. Jadi Perangkatannya dulu. Angkatan ya, nama Ya, dan perangkatan. Ya. Saya mulai dari angkatan 93. Ada yang hadir dari 93? Ada yang hadir atau yang rumasa angkatan 93 itu angkatan Pak Hajir. Pak Hajir tadi mau masuk, tapi barusan Pak Hajir saya kontak, mohon maaf, sekarang sedang ngajar dulu via Zoom. Ya, Kang Hajir jadi sedang ngajar dulu via Zoom. Angkatan Kang Hajir. Atau ada yang lainnya selain Kang Hajir angkatan 93? Ini ada Vina Robiah, pengantin baru. Nah, ini Vina Robiah, Adawiyah, pengantin baru dari Purwakarta. Kita doakan semoga mampu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, mempunyai keturunan yang baik, soleh-solehah dan bermanfaat. Amin. Amin. Suruh ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang aja ngabadalannya. Terus Kang Dan, kamar duka kemana, ada gangguan, panginten.
Waktu Kasadayana, Ngangkut. Kang Mujib, Kang Dudi, Bu Anggit, ada ayah Bu Paija, sadayana kum penginten abdi di Cimahi. Alhamdulillah. Jeung boboran apunten pilih aya kelepatan menuju kuliah kami 4-5 tahun biasa di Pasir dinamika di kampus di Payun ya Bu Anggitnya. Mudah-mudahan sehat kondisi alhamdulillah masih biasa silaturahmi sareng sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuturkeun nuhun ka Pak Haji itos masihan waktos ya kanggo kesangakaran 87. Seueurna deui pisangam ngadugikeun salam wae ka sadayana minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Kanggo kapayuna mudah-mudahan lah tiasa yung ulung deui modal sapertos kamari. Kamari mah teu sempat foto-foto sareng Teh Anggit deh di waktu reuni kamari teh duh. Ya. Terjadi dokumentasi. Aya ningali foto ya. Diantos lah kabar kang salajengna ti sadayana kanggo reunian lah tahun payun mudah-mudahan biasa normal deui gitu. Ya, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi insya Allah, nah setelah ini adalah halal bihalal virtual ini memberikan inspirasi ini ke IKA. Nanti mudah-mudahan secepatnya normal untuk menyelenggarakan halal bihalal. Bukan halal bihalal ya, temu alumni nanti. Temu alumni di UIN, semua angkatan harus hadir. Tapi ya caranya jangan seperti tahun kemarin, temu alumni dijadikan seminar jadi aut-autan ya. Jadi temu alumni mah acara formal ya tong formal ngobrol aja karena kita temu alumni membawa ke alam-alam yang lalu. Kembali kita heureuy, kembali kita canda, tapi tetap ada patwanya ya. Canda tawa ada patwanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapunten sambil OTW itu. Salam silaturahmi ke para guru-guru sadayana, senior-senior, juga adik-adik kelas mungkin tidak terasa sebetulnya sudah melewati 10 tahun ya keluar dari BPI. Tahun 2005 saya ijazah terakhir IAIN kalau tidak salah waktu wisuda itu. Jadi saya paling duluan. Itu alhamdulillah masih dapat IAIN-nya. Nah, ini keluar dari kampus alhamdulillah secara pribadi saya sekarang di BK MAN 2 Cianjur yang dulunya MAN Pacet. Sudah 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun di BK. Memang berharap ada jurusan S2-nya, ada jurusan BKI juga di UIN. Mudah-mudahan bisa ikut kuliah nanti. Seperti itu. Itu saja mungkin Kang. Dan para guru semuanya. Mohon doanya biar kita semua pada sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2002. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, salam sehat semua. Salam buat guru-guru saya selama di kampus, kakak kelas saya. Saya dari Sumedang. Kebetulan saya dulunya sebagai guru nggak jadi BK, jadi guru SLB di SLB Salahuddin Al-Ayyubi Sumedang. Kebetulan sekarang saya sebagai kepala sekolah. Mohon doanya untuk anak-anak SLB Salahuddin Al-Ayyubi, semoga sehat. Bukan pilihan utama, tapi setelah saya masuk, saya tahu arti dari BK itu setelah saya masuk di SLB Salahuddin, walaupun
tidak sesuai dengan dulu harapan saya, cita-cita saya, tapi setelah masuk saya sangat terenyuh ketika saya memegang di SLB Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu hangatnya, begitu terbukanya mereka terhadap kita, walaupun tujuannya bukan materi gitu, tapi setelah terjun dengan mereka, materi itu mengikuti gitu. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih sebagai dipercaya sebagai kepala sekolah untuk melanjutkan mengembangkan SLB Salahuddin Al-Ayyubi. Mohon doanya SLB selalu berkibar dan selalu sejahtera buat kami semua. Terima kasih, hanya itu saja. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Ya, ini kepala SLB Sumedang ya. Ini nanti banyak komunikasi atau sudah sedang berbanyak berkomunikasi. Pina Robiah. Ya, pengantinannya silakan. Oh, di Australia. Nuhun, alhamdulillah harus menuju di Melbourne, Australia. Ya. Kabari lepas di ditu. Salam baktos ka sadayana, ka senior, salam kepada dosen sadayana. Alhamdulillah karasan dina waktu ayeuna nuju lagi di Melbourne, Australia. Ngarencangan oke Pak nuju kuliah ngalajengeun S2 alumni sami di Monash University. LPDP ya? LPDP. Doana ti sadayana insyaallah pinangge kenging kesempatan ngalajengkeun S2 kamu di UPI di LPDP oge mugi lancar sadayana. Amin. Ya, alhamdulillah. Akan sadaya dosen. Pina teh angkat 2017. 2015. 2015. Lulus 2018. Oh ya. Jadi buntut kabar ya. Lulus munakosah langsung munakahab. Oke, di Fakultas naon? Fakultas Hukum, Fakultas Syariah Hukum. Fakultas Syariah Hukum. Ayeuna S2-na di Australia. Ya, alhamdulillah. Ya, wilujeng sing sukses ya. Jaga nilai-nilai Islaman, nilai keuinan. Kalipun di negara orang sing sehat. Amin. Ya. Amin. Terus paling junior Pun. Pina itu aslinya Purwakarta ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat untuk semua dosen, senior, ada Fahmi Bintang, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, Uzi sekarang lagi lanjut 2 Pak di INJ. Di negeri Jakarta, ambil kerja juga di NGO, jadi kuliah sambil kerja Pak. Ngambil apa? Kalau S2-nya sama sih Pak, tapi BK Pendidikan. Kak? Belum tahu. Esok terus beres ya langsung japri. Mangga Kak senior Nunggu begini kita kan. Ya di tos nikah nah bercahaya. Nah, Aya ulama teh. Kedua ya. Sing cepat gaduh putra. Amin. Hapun amin. Untuk mengagendakan acara regenerasi bahasanya, regenerasi pengurusan IKA ya. Nah dasarnya sekarang kita sudah tahu posisi di mana, kali ini apa, angkatan berapa, nanti kita undang lagi, diundangnya sebanyak mungkin ya. Untuk ikut Zoom pada acara khusus, judulnya adalah regenerasi dan pengurusan IKA ya. Nah, jadi supaya nanti semakin berkembang lagi dan dalam silaturahmi. Ya. Oke, setuju gitu ya?
Setuju, setuju Kak. Setuju. Ya. Setuju Pak Sek. Setuju. Marilah, terima kasih sampaikan kepada jurusan BKI, kepada Pak Dekan, terutama kepada Ika, dan kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk silaturahim. Dan ini dalam catatan sejarah baru alumni BKI diselenggarakan halal bihalal virtual. Maka berbagai kegiatan secara digital akan dilaporkan ke pimpinan tentunya Ika, WA, dan terima kasih masukannya. Kalian mudah-mudahan silaturahmi ini memberikan berkah pada kita dan kita saling doakan. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, rezeki, sukses dan penuh dengan berkah. Ingin memesan, mari kita jaga saja sebagai alumni, pertamanya komitmen dan loyalitas terhadap ilmu, jangan cukup merasa dengan ilmu yang sudah ada. Yang kedua, kita jaga komitmen kita dan loyalitas kita terhadap pengembang ilmu, yaitu guru kita dan kita, baik yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Ya, hari ini saya mempunyai kekhawatiran hubungan antara murid dengan guru, mahasiswa dengan dosen itu seolah-olah transaksional hubungannya. Jadi kalau sudah keluar kayaknya sudah tidak mau kenal dengan dosen, bahkan tidak berusaha untuk kenal, untuk menyapa. Nah, ini yang menyulitkan mendapatkan berkah. Karena itu Ika ya termasuk kegiatan hari ini adalah dalam rangka membuka kembali hubungan kita, silaturahmi kita dengan guru kita. Jadi hubungannya tidak transaksional, tapi hubungan batin antara murid dengan guru. Kita jaga dan loyalitas dengan pengembang ilmu yang dan dosen-dosen kita semua. Yang ketiga, komitmen loyalitas kita jaga, komitmen dan loyalitas terhadap institusi ilmu, yaitu lembaga, dalam hal ini adalah BKI, dalam hal ini adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ini adalah IN Sunan Universitas Bandung sebagai lembaga keilmuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan baik. Kita akhiri untuk pertemuan ini dengan sama membaca Alhamdulillah. Amin. Kita semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.